vampir, Dracula, mandi darah, dan beberapa julukan lainnya yang melekat pada nama Elizabeth Bathory ini. Kisahnya pun sudah melegenda dan menginspirasi banyak karya-karya novel terkenal, salah satu novel yang paling terkenal berjudul Dracula. Bahkan kisah Bathory ini juga menginspirasi salah satu karakter game di Resident Evil. Bagaimana ceritanya? Hai, aku Adela, dan selamat datang di Bercerita. Countess Elizabeth Bathory lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dan juga terlahir dari keluarga kerajaan Hungaria yang merupakan putri dari Baron George VI Bathory dan Baroness Anna Bathory. Ia juga seorang keturunan dari beberapa garis keluarga bangsawan, termasuk keturunan dari Raja Polandia. Siapa yang menyangka seorang putri kerajaan ini dijuluki sebagai vampir, Dracula, dari Eropa pada abad pertengahan. Ini dia kisah Elizabeth Bathory. Pada usia 15 tahun, dia dinikahkan dengan seorang bangsawan bernama Count Frank Nadasdy yang berusia 10 tahun lebih tua darinya, demi kesepakatan politik. Karena Nadasdy ini dari keluarga strata bangsawan yang masih lebih rendah dari Elizabeth, jadi Elizabeth masih menggunakan Bathory, nama keluarganya, sebagai nama belakangnya. Elizabeth dan suaminya tinggal di sebuah kastil megah di pegunungan Karpatia. Tapi sepanjang kehidupan pernikahan mereka, Elizabeth ini sering ditinggal suaminya untuk berperang, karena memang suaminya ini adalah komandan perang tentara Hungaria dalam melawan kerajaan Ottoman. Karena Elizabeth ini sering ditinggal suaminya untuk berperang, jadilah si Elizabeth ini sering merasa kesepian di kastelnya itu. Hal itu membuat dia sering bercermin dan mengagumi kecantikannya sendiri. Selain itu, ini juga membuat dia lebih banyak menghabiskan waktunya hanya dengan pelayan-pelayannya. Bahkan banyak sumber yang mengatakan bahwa Elizabeth ini juga sering melakukan hubungan gelap dengan pria-pria lain dan juga wanita hanya untuk memenuhi hasrat seksualnya. Pada tahun 1600, suami Elizabeth ini meninggal di medan perang, yang pada saat itu usia Elizabeth memasuki usia 40 tahun. Di usianya yang segitu, dia mulai merasa kecantikannya itu semakin memudar dan mulai kehilangan kepercayaan dirinya, ditambah sekarang dia adalah seorang janda dan tinggal sendirian. Dia semakin insecure. Ini juga ditunjukkan dengan dia mulai tidak suka lagi melihat dirinya di depan cermin. Padahal dulu dia sangat hobi bercermin. Kini ketika dia mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan di dirinya seperti kulitnya yang semakin keriput, yang sebenarnya ini lumrah di usianya yang segitu. Tapi karena Elizabeth ini adalah seorang narsistik yang begitu memuja kesempurnaan dan kecantikan dirinya sendiri, dia tidak akan segan melakukan apapun demi mempertahankan kecantikannya itu. Sampai suatu saat, ketika seorang pelayan menyisir rambutnya dan tanpa sengaja menarik agak keras rambutnya Elizabeth hingga ada sedikit helaian rambut yang rontok, hal itu membuat Elizabeth sangat marah, lalu menampar dengan keras pelayannya itu, hingga mengeluarkan darah dari hidungnya, dan darah itu mengenai sedikit ke tangannya Elizabeth. Saat itu, Elizabeth teringat dan mempercayai perkataan seorang pelayan terdekatnya yang sebelumnya sempat mengatakan pada Elizabeth bahwa salah satu rahasia atau salah satu cara untuk mempertahankan kecantikan dan awet muda adalah dengan meminum darah gadis-gadis muda, yang akhirnya membuat Elizabeth kala itu menjilat darah pelayannya yang dia tampar tadi itu, dan setelahnya entah bagaimana Elizabeth merasa dia itu jauh lebih muda. Pada zaman itu, aliran satanisme dan paganisme ini sebenarnya sangat lazim dan sangat dipercaya keluarga-keluarga bangsawan dan juga orang-orang kala itu. Termasuk juga salah seorang pelayan terdekatnya Elizabeth tadi, Dorothea Sentes, atau disebut dengan Dorca. Dorca inilah yang tadi sempat memberitahu dan mempengaruhi Elizabeth tentang cara mempertahankan awet muda adalah dengan meminum darah para gadis-gadis muda. Pelayan yang ditampar tadi itu menjadi salah satu korban pertama dari Elizabeth dan juga Dorca. Bukan cuma Dorca, tapi Elizabeth sebenarnya juga dibantu oleh beberapa pelayannya yang lain seperti Suster Ilona, Johannes, dan juga Anna.
Anna ini juga merangkap sebagai kekasih wanitanya Elizabeth. Dengan bantuan para pelayannya ini, Elizabeth mulai menyiksa dan memotong urat nadi pelayannya yang lain, termasuk salah satu pelayan yang ditamparnya tadi itu, hingga kehabisan darah dan tewas. Dengan darah itu, Elizabeth meminumnya dan berendam di bak yang berisi darah dan menemukan kepuasan juga jawaban yang ia yakini sebagai rahasia awet muda. Kenapa Elizabeth begitu mudahnya mengambil keputusan untuk menyiksa pelayannya itu? Selain karena memang dia mau mengambil darahnya untuk rahasia awet mudanya, sebenarnya Elizabeth dengan bantuan beberapa pelayan dekatnya itu tadi, sebelumnya juga sering melakukan penyiksaan itu dan pelecehan seksual bahkan terhadap pelayan-pelayannya yang lain, yang masih muda. Dia menemukan kepuasan di sana. Dari sini dia mulai menghabiskan satu persatu pelayan-pelayannya yang lain. Dan ketika stok pelayannya habis, dia mulai merekrut gadis-gadis muda lain dari keluarga para petani. Mengundang mereka ke kastilnya dengan dalih ingin mengajarkan gadis-gadis itu cara berperilaku seperti bangsawan. Dan diiming-imingi juga pekerjaan di kastil yang akhirnya membuat banyak sekali anak-anak petani itu, anak-anak gadis petani itu menjadi tertarik dan beramai-ramai datang ke kastilnya Elizabeth. Di kastil itu, Elizabeth membuat satu ruangan khusus untuknya untuk menyimpan stok para gadis-gadis untuk dia siksa dan dia ambil darahnya. Di tempat itu, gadis-gadis itu disiksa, tubuhnya digunting dan digantung terbalik, dan darah mereka dibiarkan mengucur dan menetes ke tempat-tempat yang memang sudah disediakan. Dengan stok darah yang banyak sekali, membuat Elizabeth setiap hari berendam di bak penuh darah dari gadis-gadis yang dia siksa. Lama-kelamaan, Elizabeth merasa darah gadis-gadis desa ini kurang berkualitas untuknya. Akhirnya dia mengincar darah dari para gadis-gadis dari keluarga bangsawan yang dia anggap itu lebih berkualitas. Kemudian Elizabeth mulai menculik satu persatu gadis-gadis bangsawan untuk dia jadikan korbannya. Yang justru apa yang dilakukannya ini menjadi bumerang untuk dia dan menjadi titik balik di mana terbongkarnya kejahatan Elizabeth dan para pelayan-pelayan terdekatnya itu. Dengan banyaknya kasus gadis-gadis bangsawan yang hilang, dan orang-orang juga mulai menyadari bahwa gadis-gadis lainnya juga tidak pernah kembali lagi setelah dari kastil Elizabeth, akhirnya membuat pihak kerajaan turun tangan. Pada tahun 1610, Raja Hungaria saat itu, Matthias II, memerintahkan Georgi Thurzo untuk menyelidiki kasus ini. Thurzo ini adalah seorang pejabat tinggi kerajaan sekaligus juga sepupu dari Elizabeth. Thurzo akhirnya menyerbu kastil Elizabeth dan di sana mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan. Mayat-mayat gadis bergeletakan di mana-mana. Ada yang di meja makan, ada yang terikat di tiang dalam keadaan sekarat dan kedua urat nadinya itu digunting. Mereka juga menemukan belasan gadis di gudang kastil itu yang ditahan dan menunggu giliran untuk menjadi korban Elizabeth. Di ruang bawah tanah kastil itu juga ditemukan mayat-mayat lainnya, puluhan mayat lainnya yang sudah membusuk. Sekurangnya ada 650 korban yang tercatat. Akhirnya, Elizabeth beserta para pelayan setianya yang membantu Elizabeth ditangkap dan diadili. Pada tahun 1611, pengadilan terhadap Elizabeth Bathory ini dan para pelayannya dilakukan. Seluruh pelayan setia Elizabeth yang membantunya akhirnya dihukum mati. Sementara Elizabeth yang sebenarnya tidak pernah benar-benar diadili secara langsung mengingat statusnya sebagai anggota kerajaan, akhirnya dia hanya dihukum kurungan di salah satu ruangan atau kamar yang diisolasi. Dinding-dindingnya ditembok, diberikan penjagaan ketat di kastilnya sendiri dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Sampai suatu hari atau setelah 4 tahun masa kurungannya, seorang penjaga yang biasanya mengantarkan makanan kepada Elizabeth menyadari bahwa makanan-makanan itu tidak disentuh sama sekali oleh Elizabeth seharian. Penjaga itu mengintip dan akhirnya menemukan Elizabeth dalam keadaan tertelungkup dan tidak bergerak.
Akhirnya Elizabeth Bathory dinyatakan meninggal di usianya yang ke-54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Reruntuhan Kastil Elizabeth itu kini menjadi objek wisata di Slovakia. Elizabeth Bathory juga sempat dijuluki perempuan pembunuh paling produktif sepanjang masa. Dan kesemua kisah Elizabeth Bathory ini menjadi legenda yang tidak terlupakan dan menginspirasi banyak karya-karya modern hingga saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian dan sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya.